tolong nggak? Tolong Kak. Jadi gini lah, kita kata warung itu udah sobek-sobek. Nah, aku tuh mau beli, tapi aku belum kiriman. Harga kita warungnya tuh 30.000. Gimana ya? Oh, kebetulan aku ada. Tapi gini guys, sebenarnya kan uangnya mau aku pakai buat jajan. Terus kamu kembali minggu depan, boleh nggak di lebih 2.000? Emang harus seperti dia. Ya lah, cuma 5.000 doang sama kucing satu ya. Ya udah deh. Yang penting aku bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kamu kenapa? jadi gini Mbak, kan aku kemarin tuh mau beli kitab. Nah, aku gak punya uang, aku minjem ke temenku 30.000 nih Mbak. Nah, terus aku balikinnya 35.000 karena itu soal apa, untuk mengganti uang lelahnya. Jadi kayak gitu tuh termasuk riba nggak ya Kak? Jadi di sini ada beberapa aspek, yaitu aspek fikih yang perlu kita pelajari bersama. Dalam Islam ini ada namanya beberapa akad ya. Dalam konsep utang piutang ini ada yang namanya akad akad kordu, yang artinya itu akad dalam utang piutang, di mana akad tersebut itu tidak boleh dalam utang piutang itu ada terikat janji seperti itu. Jadi mari kita analisis masalah kamu ya. Yang pertama, kamu meminjam uang kepada temanmu senilai 30.000. Kemudian di awal temanmu bilang kalau misalkan nanti ketika mengembalikan uang tersebut, kamu harus mengembalikannya dengan jumlah yang lebih 30, kamu wajib membayar hutangmu itu 35.000, bukan 5.000. Dimana bukan 30.000, dimana yang 5.000 ini termasuk dibilangnya riba qard. Astagfirullah, berarti nggak boleh ya kalau seperti itu Mbak? Benar sekali. Jadi hukumnya itu sudah jelas dari fikih melalui hadis-hadis terdahulu. Jadi kita sama-sama belajar ya. Lalu bagaimana Mbak solusi syariahnya? Soalnya uangnya udah aku beliin kitab, terus uangnya nggak ada sisa lagi. Tenang aja, solusinya sangat mudah untuk dipraktekkan di lingkungan pesantren. Kaidah solusi syariahnya yaitu kembali kepada hutang yang awal tadi. Nah, jadi di sini kita selesaikan ya masalah kamu. Yang pertama, kamu temui temanmu secara baik-baik. Kemudian katakanlah pada temanmu hutang bahwasannya tambahan uang 5.000 itu tidak boleh disyaratkan, karena tambahan 5.000 itu termasuk kategori riba. Jadi kamu harus membayar hutang kamu pas dengan jumlah 30.000 tersebut. Kemudian jika suatu hari nanti atau beberapa hari ke depan kamu ingin memberikan makanan kepadanya, seperti makanan dan yang lain secara sukarela tanpa ada perjanjian di awal dengan temanmu tersebut, maka itu diperbolehkan. Justru dengan kamu memberikan dia makanan dan uang atau senilai yang lainnya, itu justru menjadi sunnah atau menjadi tanda terima kasih kita kepada seseorang yang telah memberikan kita hutang tersebut. Jadi dimana kita memberi itu adalah salah satu
cara berterima kasih kita kepada teman kita yang sudah memberikan hutang kepada kita. Sekian, mungkin jika nanti ada yang ingin dipertanyakan lagi, boleh bertanya kepada saya. Mbak Ra, aku baru tahu tentang kamu kemarin ternyata riba, karena aku kemarin tanya sama Mbak Lala nih. Mbak Lala menjelaskan bahwa hutang yang kita sepakati di awal itu riba karena hutang itu berniat untuk menolong sesama teman. Serius Kak, kemarin aku cuma bercanda. Iya kan? Aku kira itu nggak riba gitu. Betul. Iya, Ra, aku juga baru paham ternyata ya kalau transaksi seperti itu yang ada tambahannya di awal itu tuh masuk riba. Nah, aku tadi sore dikirim sama mamaku, jadi aku sekarang bayarnya 30.000 ya, soalnya dia transaksi kita menjadi berkah ya, berkah dan bersih, nggak ada unsur ribanya. Iya Kak, makasih ya udah ngertiin. Aku juga mau makan uang yang berkah. Sama-sama. Aku juga makasih banget udah pinjam uang untuk kita. Iya.